Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di pertemuan mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 6 hendak memaparkan materi tentang perkembangan moral dan kepribadian peserta didik. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian dari perkembangan. Perkembangan ialah suatu perubahan secara terstruktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar. Perubahan ini terjadi terus-menerus secara pasti, melalui tahap yang sederhana ke tahap berikutnya semakin tinggi dan maju. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Di sini kami mengutip dari pendapat Safar pada tahun 1979. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku. Selanjutnya yaitu pengertian kepribadian. Menurut Whittington, kepribadian merupakan keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Jadi, pengertian perkembangan moral dan kepribadian peserta didik adalah suatu perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan kemampuan seorang peserta didik untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu dan memperhatikan aspek tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan moral dan kepribadian peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif umum. Perkembangan kognitif dan perkembangan moral saling memengaruhi meskipun tidak menjamin. Contohnya adalah ketika anak yang memiliki bakat khusus menonjol disebut talent children. Kedua, anak yang memiliki bakat intelektual menonjol disebut gifted children. Yang kedua yaitu penggunaan rasio dan rasional. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku tertentu tidak dapat diterima dikenal sebagai induksi. Contohnya adalah induksi berpusat pada korban, membantu peserta didik berfokus pada kesusahan orang lain, dan membantu peserta didik memahami bahwa mereka sendirilah penyebab kesusahan tersebut. Yang ketiga yaitu isu dan dilema moral. Disequilibrium adalah anak-anak yang berkembang secara moral ketika menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani oleh penalaran moralnya. Contohnya adalah ketika seorang peserta didik merelakan tugas pekerjaan rumahnya disalin oleh temannya. Dan yang terakhir yaitu perasaan diri. Anak-anak cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain, dengan kata lain, ketika mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Contohnya adalah ketika mereka menganggap diri mereka sebagai pribadi bermoral dan penuh perhatian yang peduli pada hak-hak dan kebaikan orang lain. Tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral ada 3. Yang pertama, tingkat penalaran prakonvensional. Pada penalaran prakonvensional, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai dikendalikan oleh imbalan atau yang disebut hadiah dan hukuman eksternal. Kemudian yang kedua, tingkat penalaran konvensional. Pada tingkat ini, internalisasi individual adalah menengah. Seseorang menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain yang disebut eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tingkat penalaran pasca konvensional. Menurut Kohlberg, pada tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral. Pada tingkat ini pula moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain seseorang mengenai tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Kemudian, proses perkembangan moral. Proses perkembangan moral
Ada 3. Yang pertama, pendidikan langsung. Melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku sebagai pribadi yang sudah dan benar atau baik dan buruk oleh orang tua, guru atau orang dewasa lainnya, dan hal yang penting adalah keteladanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, identifikasi. Dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku seseorang yang menjadi idolanya. Kemudian yang ketiga, proses coba-coba, trial and error. Dengan cara mengembangkan tingkah laku moral semacam coba-coba, tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Aspek-aspek kepribadian menurut Apin Syamsuddin dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karakter. Karakter adalah konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua, temperamen. Temperamen adalah disposisi rekatif seseorang atau cepat lambatnya bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungannya secara keras dan emosional. Terkadang melakukan sesuatu di luar kendalinya dan akibatnya bisa merugikan banyak pihak. 3. Sikap. Sikap adalah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif, atau ambivalen. Yang keempat, stabilitas emosi. Stabilitas emosi merupakan ukuran kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya. Misalnya mudah tersinggung atau tidak, mudah marah, mudah putus asa, ataupun mudah sekali bersedih. Mudah sekali seseorang berubah-ubah keadaan emosinya dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa pribadi tersebut belum mencapai kematangan. 5. Responsibilitas. Responsibilitas merupakan kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya mau menerima resiko yang wajar, berlepas tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. 6. Sosiabilitas. Sosiabilitas adalah disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, misalnya sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama, faktor pembawaan atau hereditas. Pembawaan adalah segala sesuatu yang telah dimiliki oleh anak sejak dari lahir, baik bersifat kejiwaan maupun yang bersifat keturunan. Anak merupakan warisan dari sifat-sifat pembawaan orang tuanya yang merupakan potensi tertentu. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh sifat bawaan. Misalnya, apakah seseorang menjadi sangat pendiam atau tertutup, sangat tergantung dari sifat orang tuanya. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Ketekunan, ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu. Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah pantai berbicara dengan nada keras dan agak kasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruh suasana laut yang riuh oleh deburan ombak. Macam-macam karakteristik kepribadian menurut Kurnia pada tahun 2007 ada 3. Yang pertama, karakteristik perkembangan masa anak awal, yakni pada usia 2-6 tahun. Nomor 2, karakteristik perkembangan masa anak akhir di usia 6-12 tahun. Dan yang terakhir, nomor 3, adalah karakteristik perkembangan masa puber, yakni di umur 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Ada 3 tahap dalam masa puber, yakni prapuber, puber, dan pasca puber. Selanjutnya, yakni upaya pengembangan moral peserta didik. Di sini ada 5. Yang pertama, pendidikan budi pekerti. 2. Diskusi moral di ruang kelas. 3. Menguji siswa dengan persoalan moral. 4. Diskusi kehidupan tentang nyata. Dan yang terakhir nomor 5, mendorong siswa dalam partisipasi sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah
Perkembangan merupakan hal yang pasti terjadi pada diri setiap peserta didik. Salah satunya adalah perkembangan moral dan kepribadian. Perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Sejalan dengan tahapan perkembangan yang dicapai, peserta didik akan menunjukkan karakteristik perkembangan moral dan kepribadiannya secara khas, yaitu berusaha menemukan sendiri atau bahkan membentuk sendiri moral dan kepribadian di kalangan mereka. Selanjutnya, mari kita simak contoh video penerapan pendidikan moral dan kepribadian peserta didik. Selamat menyaksikan. Lama nggak ngajar, rasanya tegang juga ya. Tapi, ayo tetap semangat, bikin kelas yang menyenangkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak, perkenalkan saya Pak Herman yang mulai hari ini akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Pak, Bapak gagap. Guru bahasa Indonesia kok gagap. Nanti kita gimana belajar? Bapak memang begini. Memang penyakit. Tapi ya sudahlah ya. Itu nggak penting. Kalau begitu kita langsung mulai pelajarannya. Ya. Buka buku halaman 5. Baru mulai dari halaman 5. Iya sih, jelas. Ikutin. Kagak bisa. Tenang semuanya. Untuk bisa mengerti materi, menyusun prosedur ini, kalian semua harus berlatih menganalisa, menuliskannya. Langsung Bapak kasih tugas ya. Ya elah Pak. Hari pertama udah dikasih tugas. Bapak yakin ini akan menjadi tugas yang sangat cocok buat kalian. Kalian bisa pilih salah satu sosial media favorit kalian, lalu susun prosedur dan tulis dengan rapi untuk upload sebuah konten. So asik. Gini nih, yang gak gue suka. Guru lemah, cupu, terus gagap lagi. Bener banget tuh. Gimana dong? Bilang sama yang lain, gak usah ngerjain tugasnya. Nggak kasih tahu. Yan, kagak usah ngerjain tugasnya. Bilangin yang lain. Woi, gak usah ngerjain tugasnya. Pagi semuanya. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu ada tugas membuat prosedur ya. Bisa dikumpulkan sekarang ke depan. Emangnya ada tugas apa, Pak? Kayaknya waktu itu Bapak gak jelas deh ngomongnya. Jadi kita gak ada yang denger tuh. Baiklah kalau begitu, Bapak minta maaf. Mungkin minggu lalu Bapak yang kurang jelas. Sekarang langsung aja buka buku halaman 12. Tolong tenang ya. Kita ini masih di kelas. Pak, udahlah. Bapak nulis aja. Susah kan kalau ngomong?
Herman, Kalian? Bapak lagi sibuk gak? Enggak. Kenapa? Jadi gini Pak, ada sesuatu yang harus kami luruskan. Ada berita nggak enak tentang Bapak. Berita nggak enak? Berita apa? Ada foto ini Pak di Facebook. Ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Iya Pak, kami tahu. Kalau foto ini ditelusuri, ini adalah foto ilustrasi dari artikel berita lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sekolah kita Pak. Tapi sampai sekarang belum dihapus karena siapa tahu itu bisa jadi bukti buat nyari pelakunya Pak. Kenapa bisa begini? Pak, Kalian mungkin masih muda. Tapi apa kalian pernah berpikir? Apa tujuan hidup kalian? Saya pernah ditolong oleh seorang guru. Maka dari itu, saya bertekad menggunakan hidup ini untuk menjadi guru. Ibu lihat di CCTV, kalian mencoret-coret motor Pak Herman dengan spidol. Kenapa? Ibu tahu kalian memang anak-anak yang iseng, tapi merusak barang orang lain, apalagi guru kalian sendiri. Itu tidak benar. Bu Mira, permisi. Nggak apa-apa kok Bu Mira. Biar nanti saya bicara sama mereka. Enggak Pak, anak-anak nakal seperti ini harus dihukum. Kalau tidak mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin ada cara begitu. Tapi saya yakin kok Bu, kalau mereka ini bisa diajak bicara baik-baik. Lagi pula Bu, motor saya kan sudah tua. Jadi kalau cuman dicoret-coret sama spidol seperti itu, nggak masalah Bu. Anak-anak, motor tua itu penting buat saya. Tapi, apa kalian tahu? Ada yang jauh lebih penting. Menjaga sikap kepada sesama manusia. Barang tidak bisa berubah. Tapi Bapak yakin, kalian bisa berubah jauh lebih baik lagi. Selamat pagi semuanya. Setelah Bapak cek, memang benar ya anak-anak, minggu lalu ada tugas. Bisa dikumpulkan sekarang ke depan? Bapak. Mungkin tugas kami tidak terlalu bagus, Pak. Tapi maaf ya. Kami minta maaf Pak dan juga nggak mengulangi lagi. Terima kasih. Karena kalian sudah mau bicara jujur seperti ini. Bapak bangga. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Dari kejadian kemarin, saya merasa beruntung. Ada banyak yang percaya dan membantu saya. Tapi bagaimana seandainya ada murid lain yang mengalami kejadian yang sama? Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.